Nin, setahu aku, kita itu nggak pernah punya masalah. Kenapa kamu sepertinya benci banget ya sama aku? Emang aku benci banget sama kamu, karena kamu itu saingan aku. Tapi sekarang udah enggak sih, kan aku sekarang udah di atas kamu. Dan kamu sekarang di bawah aku banget. Bu Meli, mau kemana Bu? Saya mau pergi dari rumah ini, Jok. Lah, kenapa Bu Meli mau pergi dari rumah ini? Iya, Joko, saya harus pergi dari rumah ini karena kondisi saya yang sekarang lagi memburuk. Aduh. Maksudnya gimana ini Bu? Saya sudah bangkrut, Jok, dan rumah ini disita. Jadi terpaksa saya harus pergi dari rumah ini. Terus, nasib saya gimana Bu? Ya, kamu bisa cari kerjaan lain, Joko. Soalnya saya sudah nggak mampu untuk bayar kamu. Aduh. Kayaknya saya gak bisa deh Bu cari kerjaan lain. Dalam kondisi seperti ini, saya kasihan melihat Bu Meli. Gimana kalau saya tetap ikut Bu Meli tanpa harus dibayar? Kamu serius, Joko? Iya Bu, gak apa-apa. Tapi saya sudah nggak akan punya harta yang sebanyak dulu lagi, Jok. Menurut saya agak masalah Bu, meskipun Bu Meli ini gak punya harta. Jok, ada apa ini? Kok Bu Meli bawa koper? Gini Lek, rumah ini udah disita dan Bu Meli sekarang udah memburuk ekonominya. Iya, benar, Alex. Sekarang saya sudah bangkrut dan terpaksa saya harus memberhentikan kamu sebagai karyawan saya karena saya sudah nggak bisa membayar gaji kamu lagi. Ya sudah kalau gitu Bu. Nanti biar saya kerja yang lain aja, tapi Bu Meli harus membayar gaji saya di bulan ini. Kamu kok gitu sih Lek? Jangan seperti itu Lek. Seharusnya kamu itu setia sama Bu Meli. Kayak aku nih, meskipun gak digaji, aku tetap mau ikut Bu Meli. Jok, jadi orang jangan bodoh. Udah gak bisa ngebayar kamu, malah mau ikut. Jangan ikut Bu Meli. Bu Meli kan sudah bangkrut. Mana mungkin dia itu bisa ngegaji kamu. Gini Lek, ini bukan soal Bu Meli bangkrut atau tidak, tapi aku memandang jasa-jasa Bu Meli selama ini. Alah, gak ada jasa-jasaan Jok kalau kerja. Udah Bu, sini bayar. Gaji saya bulan ini masih belum dibayar kan? Gini aja ya, Alex. Sekarang itu saya masih belum ada uang. Ini kamu bisa jual jam tangan saya. Kalau dijual ini lebih dari gaji kamu. Makanya Bu, kalau sudah bangkrut itu konfirmasi sama anak buah Ibu Meli. Biar gak seperti ini, masa digaji pakai jam tangan? Udah Lek, gak usah banyak omong. Kamu seharusnya bersyukur tuh dikasih lebih sama Bu Meli. Kalau gini ceritanya Jok, aku datang ke sini rugi. Dasar juragan bangkrut. Lek. Bu, yang sabar ya. Iya, Jok. Terus gimana? Ya udah, saya tetap ikut Bu Meli meskipun tanpa digaji. Soalnya kalau saya tidak ikut Bu Meli, saya mau tinggal di mana, Bu? Saya kan dari kampung. Iya, Jok. Tapi maaf ya, Jok. Mungkin setelah ini kontrakan saya itu kecil. Iya, gak apa-apa, Bu. Nanti saya bersedia bantuin Bu Meli. Ya sudah kalau gitu, Joko. Kita pergi aja ya dari rumah ini sekarang. Baik, Bu, kalau seperti itu. Biar barang-barangnya saya yang bawa. Beneran, Jok? Iya, Bu. Udah, Bu Meli, jalan aja.
Ini Jok rumahnya. Ya, rumahnya kecil daripada rumahku yang dulu. Emangnya Bu Meli ngontrak sama siapa? Sebenarnya aku tuh nggak ngontrak Jok. Cuma aku dikasih tumpangan sama temen aku. Ya sudah Bu, nggak apa-apa. Yang terpenting ada tempat untuk berteduh. Oh ya, saya siap jadi pembantu Bu Meli. Tapi emang kamu beneran yakin Jok? Sangat yakin Bu, saya akan menemani Bu Meli dalam kondisi apapun. Makasih banyak ya Jok, udah mau menerima saya. Oh ya, untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Meli? Ya, saya akan cari kerja lagi Jok. Saya akan memulai semuanya dari nol lagi. Ya udah Bu, saya siap untuk menemani. Ya udah kita masuk ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alek, Iya, tumben Bu kamu Ninin. sini ngapain? Bu Ninin, saya butuh pekerjaan. Apa Bu Ninin nggak butuh orang ya? Hah? Butuh kerjaan? Bukannya kamu kerja sama Meli? Kan kamu udah lama juga kerja di sana. Bu Meli sekarang sudah bangkrut, Bu Ninin. Hah? Bangkrut? Saya nggak salah dengar nih. Iya bener Bu Ninin. Kalau nggak bangkrut, sekarang saya nggak bakalan cari pekerjaan seperti ini. Wah, ini kabar baik, Lek. Udah lama sih aku pengen dia bangkrut. Ternyata hari ini dia bangkrut beneran ya? Iya, rumahnya pun sudah disita. Bu Meli sekarang sudah nggak punya apa-apa, Bu. Akhirnya sainganku udah bangkrut juga. Berarti orang terkaya di sini aku dong. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu Bu Ninin. Tapi Bu Ninin bisa terima saya kan? Jadi apalah, sopir bisa, terus tukang kebun bisa Bu. Boleh? Saya akan jadikan kamu asisten saya. Wah, yang benar Bu. Iya dong. Kamu kan kalau dikerja di Meli jadi pesuruh. Kalau di sini beda. Kamu jadi orang kepercayaan saya. Gimana? Iya Bu, saya siap. Waduh enak banget ya kerja sama Bu Ninin. Kerja di rumah Bu Meli itu semuanya serba dilakukan. Jadi sopir, terus teman saya itu kan jadi tukang kebun. Saya disuruh bantuin dia. Enak banget Bu. Oh gitu. Terus masalah bayaran gimana? Ya sama aja Bu. Ih, ternyata Meli tuh pelit banget ya. Tenang, kalau di sini nanti kalau kamu rajin terus sering bantu saya, pasti akan ada bonus. Wah enak banget ya kalau kerja sama Bu Ninin. Beda banget kerja sama Bu Meli sama Bu Ninin. Ya jelas beda banget, Alek. Jangan disamakan ya. Ya udah yuk kita masuk aja. Soalnya bentar lagi kamu langsung nemenin aku ketemu sama temen proyek aku. Ya Bu siap. Yuk masuk. Joko, Iya Bu, kamu ngapain sampai beres-beres cuci piring segala? ya biar bersih Bu. Soalnya tempatnya berantakan, jadi saya harus beresin satu-satu. Ya sudah, Jok, aku mau pamit dulu ya. Bu Meli mau kemana? Aku mau ngelamar kerja. Ngelamar kerja kemana Bu? Ke perusahaan temen aku. Ya semoga aja aku keterima ya. Biar aku cepet bangkit lagi. Amin Bu. Oh ya, cari pekerjaan yang jelas Bu. Biar Bu Meli itu tidak ketipu. Iya Jo, kamu tenang aja ya. Ya udah aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan sama Bu Meli.
sekarang harus merintis lagi dari nol. Kayaknya aku gak bisa nyantai nih. Aku harus cari pekerjaan lain biar aku bisa membantu Bu Meli. Ya udah deh. Kalau kayak gitu aku beres-beres dulu. Bentar lagi aku cari kerjaan yang gajiannya bisa diambil tiap hari. Biar aku bisa bantuin Bu Meli untuk beli beras. Hei, ketemu di sini sama yang baru bangkrut. Gimana rasanya? Enak bangkrut? Gak ada di dunia ini yang bangkrut itu enak. Makanya jadi orang tuh jangan sok. Kemarin song banget waktu di atas. Sekarang rasain, udah bangkrut kan? Nin, setahu aku, kita itu nggak pernah punya masalah. Kenapa kamu sepertinya benci banget ya sama aku? Emang aku benci banget sama kamu, karena kamu itu saingan aku. Tapi sekarang udah enggak sih, kan aku sekarang udah di atas kamu. Dan kamu sekarang di bawah aku banget. Iya Nin, aku tahu meskipun sekarang aku lagi di bawah kamu, aku akan terus berusaha supaya aku bisa naik lagi. Jangan mimpi deh. Kamu aja rumah dijual kan? Terus sekarang bawa map, mau ngapain? Kamar kerja? Iya, Gak mungkin ada yang mau nerima kamu deh. yang penting kan aku usaha dulu. Sedangkan riwayat aku, pendidikan aku bagus. Aku juga punya pengalaman kerja yang cukup baik. Ya aku berharap aku pasti diterima. Iya, dari baiknya sampai bangkrut. Meli, aku sebenarnya sih nggak nyangka banget ya kamu akan bangkrut seperti ini. Tapi ya sudahlah, toh udah jadi bubur. Jadi aku sekarang udah menjadi orang yang kaya di atas kamu. Oh iya, masalah Alex juga. Alex sekarang jadi asisten aku. Oh sekarang Alex kerja sama kamu? Iya dong. Dan dia juga bilang sama aku kalau selama kerja sama kamu dia nggak nyaman. Dia juga nggak betah karena kamu selalu nyuruh ini dan itu dan bayaran pun sedikit. Astagfirullah. Kenapa Alex fitnah seperti itu? Selama Alex kerja sama aku pasti menyuruh dia sesuai kerjaan dia dan aku gaji dia tuh nggak sedikit. Halah udah deh Mel, kamu tuh nggak usah cari pembelaan. Alex tuh udah cerita semuanya sama aku. Dan dia bilang sama aku dia udah beruntung banget sekarang kerja sama aku. Tapi Nin, semua yang diomongin Alex tuh nggak bener. Tuh nggak semua sesuai kenyataan yang ada. Tapi ya, coba kamu pikir. Kalau Alex itu betah sama kamu, dia nggak mungkin ninggalin kamu meskipun kamu tuh bangkrut. Ya, mungkin Alex itu pergi dari aku karena aku udah gak bisa gaji dia lagi dan itu wajar. Lah udahlah, kamu terlalu banyak ngeles deh. Udah bangkrut, kebanyakan ngeles lagi. Ya udah deh Nin, aku lanjut berangkat dulu ya. Permisi. Aku sumpahin ya, kamu nggak dapat kerja. Biarin kamu jadi miskin selamanya. Kenapa gak dari dulu ya? Aku kerja sama Bu Ninin. Kerja sama Bu Ninin ini enak banget. Baru kerja aja udah dipegangin mobil. Terus jam segini nyantai banget kerjanya. Coba aja aku masih kerja di Bu Meli tuh. Jam segini, waduh, udah disuruh bersih-bersih. Yang inilah, yang itulah. Suruh pindahin inilah. Tapi kalau di tempat Bu Ninin enak banget. Bayaran tinggi, kerja nyantai. Terus juga enak. Mau kemana pakai mobil. Di tempat Bu Meli mau kemana, kalau pakai motornya sering diomelin.
Si Joko tuh. Jok, Jok. Sini. Lek. Ada apa, Lek? Kamu ngapain nyantai di sini, Lek? Ya aku sekarang kerjanya nyantai seperti ini, Jok. Kamu ini mau kemana? Mau cari kerjaan, Lek? Loh, cari kerjaan kemana, Jok? Di sana kan sawah. Siapa tahu di sawah itu ada kerjaan, Lek. Kan nanti ada orang yang kerja di sawah. Bisa aku bantuin. Aduh, kamu ini ya. Coba aja waktu itu kamu langsung ikut aku. Kan enak seperti aku nih. Coba lihat. Ini kunci apa? Mobil? Aku baru kerja aja, Jok. Udah dipegangin mobil, Jok. Terus nyantainya kamu tahu sendiri kan? Nyantai banget kerjanya. Berarti yang di parkiran itu mobil kamu? Iya, Jok, mobil bos aku, Jok, bukan mobil aku, bos. Oh. Iya, Lek. Emangnya kamu kerja dengan siapa? Aku ini kerja sama Bu Ninin, Jok. Enak banget ikut Bu Ninin. Gajinya besar, kerjanya nyantai. Terus waktu aku pertama kerja, Jok, aku sudah dikasih uang 1 juta. Katanya, nih buat pegangan untuk kamu. Enak kan? Ya enak, Lek. Kalau kayak gitu. Nah, makanya, Jok, kamu ini jangan terlalu menuruti apa kata Bu Meli. Kamu tetap sama Bu Meli? Iya, Lek. Waduh, sayang banget kamu, Jok. Coba aja kamu kerja sama Bu Ninin juga. Pasti hidup kamu bakalan enak gak seperti ini. Masa iya kamu itu mau cari kerja ke sawah? Gini, Lek. Aku itu diajari untuk setia terhadap orang sama orang tua aku, Lek. Jadi rasanya berat sekali untuk meninggalkan Bu Meli. Tapi, Jok, di zaman sekarang itu mau setia seperti apapun, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Jok. Soalnya semuanya butuh duit sekarang, Jok. Tapi yang aku pikirkan itu di waktu Bu Meli masih sukses, Bu Meli itu bantuin orang tua aku untuk membiayai pengobatan ke rumah sakit, Lek. Jadi di saat Bu Meli sedang bangkrut, aku gak mungkin meninggalkan. Alah, kamu Jok, kamu pikirannya cuma mau balas budi terus. Jok, kamu ini kerja sama Bu Meli ya. Jadilah pantas Bu Meli itu bantuin keluarga kamu. Coba aja Bu Meli gak punya pekerja seperti kamu. Rumah Bu Meli gak bakalan kerawat. Ya tapi aku juga mikir 2 kali, Lek, untuk meninggalkan Bu Meli. Soalnya coba aja gak ada Bu Meli, mungkin orang tua aku udah meninggal sejak lama. Jok, biar aku ingetin kamu lagi ya. Yang bisa nolong keluarga kamu itu bukan cuma Bu Meli, Jok. Ingat. Alek, seharusnya kamu jangan seperti itu. Kamu kan dulu juga pernah dibantu sama Bu Meli. Iya, dibantu. Tapi mungkin Bu Meli itu gak ikhlas. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu ini orangnya kebangetan ya. Masih aja gak bersyukur. Padahal dulu di saat kamu mau bangun rumah, Bu Meli itu nyumbang hampir 100 juta ke kamu. Alah, udah gak usah bahas itu, Jok. Lagian aku kerja di Bu Meli itu serabutan, bukan cuma jadi sopir. Ya udah, Lek, intinya aku tidak terpengaruh dengan omongan kamu. Aku mau lanjut dulu ya. Tunggu dulu. Kamu ini kalau mau cari kerja jangan ke sawah, Jok. Mending kamu itu ke terminal. Di sana itu banyak tuh orang yang baru datang dari perantauan dari mana, butuh buru angkut. Ya udah, kalau kayak gitu, Lek, mending aku ke terminal aja. Nah, iya, daripada ke sawah. Ya udah, hati-hati ya.
dipikir-pikir lagi. Kalau kamu sudah gak enak, ikut aku aja kerja di tempat Bu Ninin. Enggak, Lek, maaf. Ya udah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Jok. Ya, Lek. Gimana sih? Dikasih saran yang enak malah cari yang susah, Joko. Udah datang, Bu. Loh, Jok, kamu dari mana? Dari terminal, Bu. Dari terminal. Emang kamu ngapain di sana? Kerja. Kamu kerja di sana? Iya, bantuin penumpang untuk ngangkut barang. Jok, kenapa kamu harus kerja di sana? Saya itu kasihan sama Bu Meli kalau harus kerja sendirian. Oh ya, gimana Bu? Diterima kerjaannya? Enggak, Jok. Masih belum diterima. Ya, mungkin masih belum rezekinya aja. Yang sabar, Bu. Semoga secepatnya Bu Meli bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, amin. Besok saya juga mau coba lamar kerja di tempat lain. Iya, Bu. Ini hasil kerja hari ini. Oh, gak usah, Joko. Pegang kamu aja. Itu kan hasil kerja kamu. Masa iya kamu mau kasih ke saya? Ya udah, uang ini saya pegang. Tapi nanti saya buat untuk beli keperluan masak, Bu. Oh, udah nggak usah. Nanti untuk keperluan rumah saya yang cari aja. Kamu itu kan hasil kerja kamu. Ya udah, Bu, nggak masalah. Meskipun ini dibuat untuk keperluan di rumah. Lagian sekarang kan kondisi Bu Meli itu lagi buruk. Jadi saya harus bisa membantu Bu Meli. Ya udah, terserah kamu kalau gitu, Jok. Nanti kalau misalnya kondisi ekonomi saya sudah membaik, saya janji saya pasti akan bayar gaji kamu tuh dengan uang yang besar. Udah, Bu Meli, gak usah mikirin itu. Yang terpenting sekarang gimana Bu Meli itu bisa bangkit lagi. Ya udah, masuk ya, Jok. Inin, lebih baik kamu pergi dari sini. Mas, tolong dengerin dulu penjelasan Ninin, Mas. Jangan seperti ini. Kalau Mas usir Ninin, Ninin mau tinggal di mana? Terserah kamu mau tinggal di mana. Kamu dikasih kepercayaan malah kayak gini. Bukannya hasil malah gagal kayak gini. Ninin hilaf, Mas. Tapi tolong beri kesempatan kedua lagi ya sama Ninin. Ninin gak akan mengecewakan Mas Hasan lagi. Sudah Nin, sudah gak ada kesempatan buat kamu lagi. Kalau kamu dikasih kesempatan, malah tambah hancur. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Mas Hasan gak kasihan sama Ninin kalau Mas Hasan seperti ini. Buat apa kasihan sama kamu kalau kamu gak kasihan sama saya? Mas, tolong dong, jangan seperti ini. Ninin bingung mau kemana, Mas. Kan saya sudah bilang dari tadi, terserah kamu mau kemana. Mau di kolong jembatan, mau di pinggir jalan, terserah kamu. Sekarang saya sudah tidak peduli sama kamu. Mas Hasan, keluarga Ninin cuma Mas Hasan. Ninin nggak ada keluarga lagi, Mas. Ninin bingung, Mas. Tolong, Mas. Jangan usir Ninin. Saya tahu, Nin, keluarga kamu cuma saya. Tapi kamu malah memanfaatkan harta saya dengan tidak benar. Di sini ada apa ya? Tadi saya dengarnya kok seperti lagi marah-marah. Kamu siapa, Mas? Saya asistennya Bu Ninin. Asisten apaan, Mas? Memang kantornya di mana? Gak ada kantor. Berarti kamu bukan pekerja yang sah. Ini maksudnya gimana Bu Ninin? Udah, Lek. Kamu nggak usah tanya ini dan itu. Pokoknya kamu udah nggak kerja sama aku lagi. Hah? Kok bisa? Bu Ninin kan kaya raya. Apa? Kaya raya kamu bilang? Iya, Mas. Kamu itu sudah dibohongin. Yang Ninin maksud kaya raya itu hartanya semua milik saya. Pak, milik.
Mas, Betul. Dia cuma pura-pura kaya, Mas. gimana Bu Ninin? Terus selama saya kerja, gimana dengan gaji saya yang katanya 7,5 juta? Ya gak ada, Lek. Itu semua kan bukan milik saya. Sudah. Saya nggak mau tahu urusan kalian. Lebih baik kalian pergi dari sini. Aduh, gimana sih Bu Ninin? Kok seperti ini? Saya itu sudah kerja berhari-hari di sini. Pergi. Oh, Ya udah Mas Hasan. Ninin pergi dulu. makanya kalau nggak punya apa-apa, jangan ngaku-ngaku Bu Ninin. Kalau seperti ini saya yang rugi. Udah, Lek, kamu cari kerja lain aja. Lagi pula saya udah nggak bisa bayar kamu kan. Terus yang beberapa hari kemarin gimana? Ya nggak ada bayaran, Lek. Ya udahlah, kamu relain aja semuanya itu. Udah, aku pergi dulu. Bu, mau kemana? Kita pergi dari rumah ini, Jok. Lah, kenapa kita harus pergi, Bu? Kan kita baru beberapa hari tinggal di rumah ini. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Sekarang kita pergi aja dulu dari rumah ini. Barang-barang kamu juga saya sudah masukin ke dalam tas ini. Ya sudah, kalau kayak gitu, Bu, biar Joko yang bawa. Udah, sini saya aja yang ini. Udah, Bu. Kasihan sama Bu Meli. Yaudah kalau gitu. Bu, kita kembali lagi ke sini. Iya, bener, Jok. Kita balik lagi ke rumah ini. Kenapa seperti itu, Bu? Sebenarnya gini, Jok. Saya itu hanya ingin menguji karyawan-karyawan saya. Siapa yang setia terhadap saya jika saat ekonomi saya itu terpuruk seperti kemarin. Dan ternyata saya sudah menemukan jawabannya, yaitu kamu. Meskipun Bu Meli tidak pura-pura bangkrut, saya itu tetap setia kok sama Bu Meli. Iya, Jok. Saya percaya kalau kamu itu orang baik. Dan saya juga mau berterima kasih terhadap kamu. Sebagai imbalannya, saya itu akan mengangkat derajat kamu, Jok. Kamu sekarang nggak perlu jadi tukang kebun atau pembantu lagi di rumah saya. Kamu sekarang jadi manajer di perusahaan saya. Waduh, Bu. Gak usah deh, Bu. Saya tetap jadi tukang kebun dan juga pembantu di sini. Soalnya itu terlalu berlebihan, Bu. Kalau saya sampai jadi manajer. Ya enggak lah, Joko. Itu enggak berlebihan. Dan kamu sudah menunjukkan kesetiaan kamu terhadap aku, Jok. Zaman sekarang itu susah cari orang kayak kamu yang udah rela bekerja tanpa digaji. Jadi kamu pantas mendapatkan ini semua. Terima kasih ya, Bu. Bu Meli itu udah memberikan perhatian lebih terhadap saya. Ngapain kalian di sini lagi? Ini kan sudah milik orang. Oh, lagi bingung cari tempat tinggal lagi ya? Lek, kalau ngomong itu dijaga. Bu Meli itu mau kembali ke rumah ini. Apa, Jok? Mau kembali lagi ke rumah ini? Iya, Bu Meli itu hanya pura-pura bangkrut untuk menguji karyawannya, Lek. Jadi Bu Meli itu ingin melihat siapa yang setia dan juga siapa yang tidak setia. Berarti kalau pura-pura Bu Meli gak bangkrut ya? Terus saya bisa kerja di sini lagi, Bu? Loh, kenapa kamu mau kerja lagi sama saya? Bukannya kamu kerja sama Ninin ya sekarang? Alah, Ninin itu penipu, Bu. Saya kemarin itu dibohongin dan juga diiming-imingi gaji besar, Bu. Makanya saya pindah ke Bu Ninin.
Makanya Lex, kamu tuh jangan tergiur dengan gaji yang besar. Saya juga tahu kalau kamu itu buat omongan yang tidak-tidak tentang saya terhadap Ninin. Iya Bu, maafkan saya. Saya salah banget sudah bikin omongan yang enggak-enggak tentang Bu Meli. Ya udah, sekarang kamu bisa cari kerja di tempat lain aja, jangan kerja sama saya. Waduh Bu, pekerjaan saat ini tuh susah Bu untuk dicari. Saya ini sudah melamar di sepanjang jalan sini, tapi gak ada yang nerima Bu. Lek, aku kan udah bilang sama kamu, kesetiaan itu nomor 1. Buktinya nih aku kerja ikhlas kepada Bu Meli. Alhamdulillah Bu Meli sekarang memberikan jabatan terhadap aku. Emangnya kamu dikasih jabatan apa Jok? Joko sekarang manajer di perusahaan aku. Bukan tukang kebun lagi Bu? Bukan, karena kesetiaan dan ketulusan hati Joko, saya memberikan jabatan yang pantas untuk Joko. Iya Bu. Selamat ya Jok. Iya Lek. Ya semoga aja kamu segera mendapatkan pekerjaan. Iya Jok, amin. Sudah Jok, aku pergi dulu ya. Bu Meli, sekali lagi saya minta maaf. Iya Lex. Permisi.